Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kamila dan teman saya Desti Aswita Nur Afin akan membahas biografi singkat tentang ilmuwan klasik dan juga modern. Selamat menonton. Di video kali ini saya akan menyampaikan biografi singkat tentang ilmuwan klasik Islam, yaitu Ibnu Sina. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Beliau dilahirkan di desa Afsyanah, dekat Bukhara di Persia Utara pada tahun 370 Hijriah. Beliau mempunyai kecerdasan dan ingatan yang amat luar biasa, sehingga dalam usia 10 tahun beliau telah mampu menghafal Al-Quran. Sebagai besar sastranya adalah sastra Arab, dan juga hafal kitab metafisika karangan Aristoteles setelah ia baca sebanyak 40 kali. Pada usia 16 tahun, beliau telah banyak menguasai ilmu pengetahuan, sastra Arab, fikih, ilmu hitung, ilmu ukur, filsafat, dan bahkan ilmu kedokteran dipelajarinya sendiri. Pada saat itu, ada sultan yang bernama Sultan Bukhara sedang jatuh sakit dan tidak ada satupun tabib istana yang mampu mengobatinya. Kemudian, Ibnu Sina dipanggil untuk menyembuhkan sang raja. Nah, di luar dugaan, beliau berhasil melaksanakan tugasnya. Sebagai bentuk terima kasihnya Sultan, Ibnu Sina ini diizinkan untuk mengakses perpustakaan Samanid yang kemudian memperluas cakrawala pemikirannya dan juga pengetahuannya. Memasuki usia 21 tahun, Ibnu Sina mulai aktif menuliskan pemikirannya. Tidak kurang dari 240 karyanya mencakup berbagai bidang, mulai dari matematika, fisika, astronomi, musik, dan puisi telah beliau hasilkan. Ibnu Sina dikenal dengan nama Avicenna di Barat. Sebagian besar karya beliau adalah tentang filosofi dan juga kedokteran. Maka dari itu, banyak orang yang menjulukinya sebagai Bapak Kedokteran Modern. Karya beliau yang paling terkenal adalah Al-Qanun fi at-Tibb, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina atau Avicenna adalah seorang muslim yang sangat taat. Beliau berusaha untuk mendamaikan filsafat rasional dengan teologi Islam. Tujuannya adalah untuk membuktikan keberadaan Tuhan dan juga ciptaannya dari dunia ilmiah dan melalui akal dan juga logika. Ibnu Sina menulis sejumlah risalah singkat berurusan dengan teologi Islam. Secara umum, risalah beliau terkait dengan tulisan-tulisan filosofis ide-ide agama Islam. Berikut beberapa karya-karya beliau, yaitu Qanun fi Tibb atau Canon of Medicine tentang pengobatan. Yang kedua ada Ashifa, terdiri dari 18 jilid berisi tentang macam-macam ilmu pengetahuan, dan Mantiq al-Masyriqin, yaitu tentang logika timur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang biografi singkat Ibnu Sina. Mudah-mudahan berguna untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Aswita Nur Afin dari Prodi PGSD semester 6 siang ingin memaparkan materi tentang tokoh sains muslim modern, yaitu bernama Muhammad bin Ahmad Zamanuddin Al-Muqaddasi atau bisa disebut dengan nama Al-Muqaddasi. Dilahirkan di Baitul Maqdis, Yerusalem tahun 946 Masehi, dan Al-Muqaddasi memiliki kakek bernama Al-Bana, yaitu seorang arsitek pada zaman tersebut, dan ia memiliki seorang ayah yang dipercayai untuk menjadi arsitek di pelabuhan laut Akra. Al-Muqaddasi juga memiliki mendapatkan keberkahan, yaitu untuk menganyam pendidikan yang berkualitas dan baik setelah ia menunaikan ibadah haji ketika berusia 20 tahun dan berazam atau berjanji untuk mengkaji studi geografi. Dan setelah Al-Muqaddasi pulang dari menunaikan haji tersebut, ia memutuskan untuk melanjutkan studi geografi dan memiliki keputusan untuk
dan Al-Muqaddasi memutuskan untuk mengembara ke berbagai negara dan tempat untuk mengukur letak geografis tersebut. Dan sesampainya ia Al-Muqaddasi juga mengekspedisi yang dilakukannya itu telah mengantarkannya untuk menyinggahi seluruh negara-negara Islam. Pada tahun 985 Masehi, hasil perjalanannya ke berbagai negara Islam itu dituliskannya secara sistematis. Penggambarannya tentang Palestina, khususnya di Yerusalem, tanah kelahiran Al-Muqaddasi tersebut. Adapun pertanyaan yang sering diajukan kepada Al-Muqaddasi, yaitu pertanyaan tentang apa sih perbedaan sebuah kota besar dan kota kecil. Apabila pertanyaan itu disalurkan kepada Al-Muqaddasi, maka Al-Muqaddasi memiliki jawaban, yaitu lihatlah masjid dan mimbarnya. Seperti itu. Semakin megah bangunan serta mewahnya mimbar sebuah masjid di sebuah wilayah menunjukkan posisi daerah itu memiliki simbol otoritas Muslim. Jadi dilihat dari letak dari posisi mimbar dan masjidnya. Ketika mimbar dan masjidnya itu terlihat mewah dan megah, mewah dan dipandang bagus, itu menjadi titik tolak ukur bagi Al-Muqaddasi untuk bisa melihat kota besar dan kota kecil. Diibaratkan ibu kota adalah jenderal, sedangkan kota-kota kecil adalah pasukannya. Dalam kajian geografi yang dilakukan Al-Muqaddasi pun mencoba menyelidiki struktur pertahanan sebuah kota. Jadi dilihat patokannya itu dilihat dari seberapa megah dan mewahnya dari masjid dan mimbarnya. Lalu jika Al-Muqaddasi datang ke sebuah kota, Al-Muqaddasi akan menyelidiki tembok yang mengelilingi kota itu. Berapa tingginya, seberapa ketebalannya, jarak antar tembok, kubu pertahanan, akses di dalam kota, akses di dalam dan di luar, lokasinya menurut topografi umum, hubungannya dengan tempat peristirahatan serta lainnya menjadi perhatian sang geografer. Jadi ketika Al-Muqaddasi itu menjelajahi suatu negara atau suatu kota, ia akan mengukur semuanya itu untuk mengetahui seberapa kuatnya pertahanan kota tersebut. Dalam penyelidikan Al-Muqaddasi tentu saja itu tidak hanya semata-mata hanya perjuangan Al-Muqaddasi semata, tetapi juga Al-Muqaddasi selalu meminta bantuan pertolongan kepada Sang Maha Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya Al-Muqaddasi untuk bisa mempermudah Al-Muqaddasi untuk bisa menemukan penemuan-penemuan dan mengkaji letak geografi yang ia lakukan. Terima kasih.